Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 211. Saat Kenshin menjawab, "Ayo Wan, kita makan aja. Jangan hiraukan omongannya." Angelika pun naik pitam, karena dirinya merasa tak dihormati oleh Kenshin, tak dipandang status sosialnya. Cleaning service ini selalu berani membantahnya. Angelika pun lalu berucap, "Oh gitu ya, awas kalau lu besok masuk kerja, langsung lu gua usir." Mendengar hal itu, Kenshin hanya diam saja, sembari menikmati makanan. Sakit hatinya Angelika makin bertambah. Kemudian ia pun berdiri, berjalan ke arah customer service. Cowoknya pun melihat pula. Tak lama berselang, si Angelika pun telah sampai di tempat yang dimaksud. Lalu tiba-tiba, dirinya pun bilang, "Mbak, saya mau tanya ya, apa kalau makan di sini ada voucher khusus ya? Maksudnya diskon gitu?" Customer service-nya pun menjawab, "Oh, kalau saat ini nggak ada Mbak." "Emangnya kenapa ya?" Angelika pun menjawab, "Ini maaf sebelumnya ya Mbak. Bukannya saya ikut campur urusan orang. Tapi karena restoran ini katanya yang paling terkenal, terjamin kenyamanannya. Ini Mbak, saya mau melaporkan. Kok saya jadi terganggu ini? Karena pelayanan satu waiters yang ada di sini." Customer service-nya pun terkejut. Kemudian ia bilang, "Siapa ya Mbak itu? Memangnya kenapa ya dia?" Di saat itu, datang pula di tempat tersebut seorang manajer restoran ini, yang bertanggung jawab di sini. Jadinya, ketika Angelika mengadukan masalahnya, manajer itu pun mendengarnya, menyimaknya. Kemudian Angelika pun menjawab, menjelaskan tentang masalahnya. "Itu Mbak, coba lihat Mbaknya, ada 2 orang lelaki yang makan di meja nomor 29. Mereka itu kerja cleaning service di perusahaan tempat saya, tapi karena sikapnya berani melawan perintah, pekerjaannya pun semaunya, mereka pun diberhentikan. Nah, yang saya mau tanyakan, apa mungkin cleaning service seperti mereka, apalagi saat ini statusnya itu pengangguran, apa bisa makan di restoran yang mahal ini?" "Maaf sebelumnya ya Mbak, soalnya tadi saya mendengar salah satu waiter di sini adalah temannya. Lalu dia menawarkan voucher diskon yang bayarnya nggak mahal, atau boleh dibilang gratis. Jadinya saya merasa terganggu. Restoran ini sudah hilang nilainya, tak ada keistimewaannya lagi. Karena menu makanannya yang eksklusif pun sudah digratiskan. Masa saya makan berdekatan sama mereka, sedang saya ini bayar mahal? Kalau tahu gini mending saya cari restoran lain aja." Mendengar komplain seperti itu, tentu saja manajer itu jadi terkejut. Sedikit rasa marah ada di benaknya akan waiter yang dimaksud Angelika, yang telah mengundang temannya masuk ke sini. Kemudian manajer itu bilang, "Baik Mbak, saya akan proses dengan segera. Kami akan tanyakan siapa yang mengirim makanan ke meja itu. Kalau terbukti benar apa kata Mbaknya tentang 2 orang yang makan itu memang temannya waiters yang kerja di sini, kami bisa bertindak tegas untuk menyuruh mereka keluar. Maaf ya Mbak, karena merasa tidak nyaman di tempat kami." Angelika pun senang mendengarnya, karena manajer itu berjanji akan mengusir Kenshin dan Iwan. Tak lama kemudian, dipanggillah Maya, seorang pelayan restoran di sini, yang tak lain itu temannya Iwan. Dirinya akan ditanya tentang masalah yang baru diomongkan ini. Angelika pun lalu kembali ke tempatnya. Kenshin dan Iwan saat itu masih terlihat menikmati makanan. Di sela hal tersebut, Maya temannya Iwan kini dipanggil manajernya. Si Maya lalu ditanya, Mei, itu 2 cowok yang sedang makan itu, katanya teman lu ya?" Maya pun menjawab, "Iya Pak. Salah satunya adalah teman kerja dulu." "Emangnya ada apa ya Pak?" Manajer itu pun lalu bilang, "Ini Mei, barusan ada yang komplain. Katanya kamu mau berikan diskon harga ke temanmu itu. Apa itu voucher khusus? Bonusmu sendiri yang kamu pakai?" Maya pun menjawab, "Iya Pak." Lalu manajer itu bicara lagi, "Oh gitu rupanya. Mending nggak usah Mei. Kamu simpan aja bonusmu itu. Karena pelanggan yang di sebelahnya itu tadi komplain ke kita. Katanya dia, restoran mahal kok ada voucher diskonnya." Lalu manajer itu bicara lagi ke Maya, "Terus kamu bawa-bawa teman segala. Kamu tahu nggak Mei, mereka itu cleaning service yang pernah kerja di tempatnya seseorang yang komplain tadi ke sini. Katanya mereka diberhentikan, sekarang jadi pengangguran.
Apa kamu tahu itu, Mei? Dampaknya ke restoran kita. Masa pengangguran kayak mereka bisa makan di sini? Kalau nggak kamu undang, pakai voucher diskon itu. Maya pun terdiam. Ia jadi bersalah sendiri. Merasa tak enak hatinya. Jika nanti Iwan akan ditegur manajernya ini. Lalu manajer itu pun bilang, berarti benar ya ini. Apa kata Mbak tadi? Mereka itu temanmu, yang tak punya kerjaan. Wah gawat ini Mai. Berarti mereka itu hanya ingin makan gratisan. Terus gimana nih Mei? Nyelesaikan masalahmu ini. Aku yang kesana. Atau kamu aja yang bilang. Suruh temanmu itu keluar. Biar nggak bayar nggak apa. Asal Mbak yang di sebelahnya itu nggak merasa terganggu. Apa jadinya nanti Mei? Jika Mbak itu nulis status, posting rasa kecewanya di media sosialnya. Pengangguran makan di restoran mahal. Karena ada gratisan. Lu bayangkan aja Mei. Gua bisa-bisa kena marah atasan. Restoran ini jadi jelek namanya. Maya pun mengerti. Dengan berat hati ia menyanggupi. Akhirnya ia pun berjalan menuju ke tempatnya Kenshin dan Iwan untuk meminta temannya itu keluar dari restoran ini. Maya saat itu terlihat jalannya agak goyah karena tak sampai hati akan berkata seperti yang diharapkan manajernya. Air matanya pun sedikit jatuh. Terlihat seperti dirinya menangis karena baru bertemu temannya, menyuruhnya masuk, lalu kini dirinya akan memintanya keluar. Maya pun merasa begitu berat melangkah. Ketika sampai ke mejanya Iwan, Iwan pun melihat temannya yang berlinang air mata. Lalu ia pun bertanya, ada apa Maya? Kamu kok seperti menangis gitu? Kenshin pun melihatnya sambil tangannya memegang handphone lamanya. Maya pun lalu bilang, di saat itu ada Angelika yang sedang mendengarkan. Terlihat ia duduk di meja sebelah. Kemudian Maya pun bicara, sebelumnya aku minta maaf ya Wan. Ini ada yang mau aku katakan. Barusan ini, restoran ini dapat komplain dari seseorang yang cerita ke manajerku tentang keluhannya yang ada kaitannya dengan kalian. Iwan langsung mendengarkan. Kenshin pun demikian. Lalu Maya itu akan mengatakan tujuannya. Namun rupanya dirinya tak bisa mengungkapkan. Maya tak kuat menahan perasaannya. Air matanya pun jatuh lagi. Akhirnya ia pun tak mau melanjutkan bicaranya itu. Malah kini ia berdiri. Dengan berjalan perlahan, dirinya menjauh dari Iwan. Ia kembali lagi ke belakang. Sambil pandangannya menatap ke bawah, ke arah lantai tempat berpijaknya. Melihat hal yang demikian, Iwan pun jadi bertanya akan masalah temannya. Di saat itu juga, sekitar 5 menit yang lalu, security yang mempersilahkan Kenshin untuk masuk sebelumnya itu kini sudah diganti temannya karena jadwal kerjanya yang berputar. Security itu pun sekarang telah pulang. Kemudian manajer yang memperhatikan dari dalam ruang kerjanya bawahannya si Maya itu yang tak berani bilang ke temannya sendiri untuk meninggalkan tempat ini. Akhirnya ia pun memutuskan akan turun tangan sendiri. Manajer itu berjalan akan mendatangi Kenshin dan Iwan. Ia hendak bicara, seperti yang direncanakan. Tak lama kemudian, manajer itu tiba, karena informasi yang didapatnya tentang Kenshin dan Iwan. Kerjanya hanya cleaning service, terlebih saat ini jadi pengangguran. Manajer itu, saat di dekat mejanya Kenshin, dirinya tak segan sekali, bicara yang menyinggung hati, karena menganggap, dua tamu ini, status sosialnya, masih jauh darinya. Hingga dengan seenaknya, manajer itu bilang, hei kalian, yang sedang duduk ini, cepat keluar dari sini, dibungkus aja makanan ini, karena restoran ini, bukan tempat makan, orang yang tak punya pekerjaan. Angelika pun mendengarnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih.